jangan lupa tetap subscribe di channel Tiwu Ari dan bunyikan loncengnya agar selalu terhubung dengan channel ini. Dan jangan lupa untuk selalu like dan share kepada teman-teman kalian juga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, awesome students, wherever you are. How is your life? I hope all of you are happy and fine today. Anak-anak hebat, pernahkah kalian mendengar cerita tentang legenda batu menangis? Where does the legend come from? Anyone knows about the legends? Ya, legenda itu menceritakan tentang seorang anak perempuan yang cantik jelita. Sayangnya dia mempunyai perilaku dan tabiat yang buruk terhadap orang tuanya, dalam hal ini ibunya. Dia tidak mengakui ibunya sebagai seorang memang ibunya karena dia berpandangan bahwa ibunya itu orang tua yang lusuh, yang kumal, seperti itu. Akhirnya karena merasa sakit hati, sang ibu mengadu kepada Tuhan dan Tuhan murka kepada anak itu. Akhirnya anak si perempuan tua tadi dikutuk menjadi batu dan karena dari batu itu selalu keluar air, maka orang-orang sekitar menyebutnya dengan batu menangis. The story is the same with the legend of Malin Kundang. Ya, cerita itu hampir sama dengan cerita Malin Kundang, di mana di cerita Malin Kundang itu juga menceritakan seorang anak laki-laki yang durhaka dan tidak mengakui kepada ibunya. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan cara merubah mereka menjadi batu. Okay, awesome student. In Indonesia, you will find many legend of folk tales. Ya, Saksien of Putri Jungjung Bui. This is from Kalimantan Selatan. And then cerita asmara antara Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Kemudian, nah ini cerita yang baru saja kita bahas yaitu tentang Malin Kundang. Dan batu yang dianggap sebagai perwujudan dari Malin Kundang yang telah dikutuk masih bisa kita lihat sampai sekarang di pesisir pantai di Padang, Sumatera Barat. Juga cerita rakyat dari Jawa Barat yaitu cerita legenda Situ Bagendit, di mana di situ menceritakan seorang wanita yang kaya, tetapi sayangnya dia tidak mau beramal, tidak mau bersedekah, kikir, ya, pelit. Oke, anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat. Terus apa hubungannya dengan materi kita pada kali ini? Tentang cerita-cerita rakyat dan materi dalam bahasa Inggris. So, yeah, you're right. In our meeting today, kita akan belajar tentang narrative text. Dan nanti di akhir pembelajaran, kalian diharapkan bisa mengklasifikasikan satu cerita, itu apakah satu teks itu bisa masuk naratif teks atau bukan. Kemudian siswa nantinya diharapkan juga bisa mendefinisikan ciri-ciri dari naratif teks. Ya, kemudian siswa juga bisa menyebutkan tujuan komunikatif dari naratif teks. Dan juga siswa bisa menyebutkan struktur teks dari naratif teks. Dan selanjutnya siswa nanti bisa menemukan informasi-informasi dalam teks termasuk juga nilai moral atau moral value atau pelajaran, lesson that we can get from the text. Okay, students, what is narrative text? Narrative text is a kind of text which tells about an imaginative story chronologically. Jadi narrative text itu adalah suatu bentuk teks, ya, suatu genre teks yang menceritakan tentang cerita hayal, cerita imajinasi yang diceritakan secara kronologis.
So, what is the purpose of the text? Whether the end of the text is an or happy ending, the purpose of the narrative text is to entertain or to amuse the reader. Ya. Nah, in our surroundings, we can many kinds of narrative text as kind of fairy tale, cerita-cerita peri-peri, ya, seperti cerita Cinderella, cerita Snow White, ya, mystery, science fiction, romance, fable, myth, and legend, and history. Okay, now we come to the characteristic of narrative text. Apa itu ciri-ciri dari narrative text? Ciri-ciri dari naratif teks itu bahwa yang paling utama di dalam naratif teks, ciri-cirinya adalah menggunakan kata kerja dalam bentuk verb to atau kata kerja dalam tense simple past tense. Mengapa seperti itu? Karena dianggap semua cerita yang ada di dalam naratif teks itu sudah selesai dilaksanakan atau sudah berlalu. Terus kemudian menggunakan personal pronouns dan menggunakan adjective or kata sifat in the form of noun phrase. And in narrative text also using conjunction. Well, now we come to the generic structure of narrative text. Jadi, apa itu generic structure? Generic structure itu adalah susunan teks itu sendiri. Jadi di dalam sebuah teks itu ada beberapa bagian. Di dalam naratif teks, bagian yang pertama adalah orientation or sometimes called as introduction. Di dalam orientation itu menceritakan tentang karakter, ya, pelaku, terus kemudian kapan, di mana cerita itu terjadi. Seperti itu. Jadi di orientation itu menceritakan tentang karakternya, pelakunya siapa saja, waktunya, dan tempatnya. And then complication. Di dalam narrative text, hal yang paling penting adalah complication, adalah masalah. Masalah yang terjadi di dalam cerita itu. And then generic structure selanjutnya yaitu resolution. Apa itu resolution? Resolution itu adalah akhir dari masalah. Jadi bukan solusi ya, bukan pemecahan masalahnya, tapi akhir dari masalah itu. Bisa masalah itu bisa berakhir happy atau bisa berakhir sad. And then reorientation. Reorientation pada bagian ini, reorientation merupakan closing of the story. Dan kadangkala penulis dari cerita itu menceritakan tentang moral value, terus saran atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Well, anak-anak, now we will learn about generic structure. Kita akan terapkan ya generic structure. Apa saja tadi generic structure-nya? Ada orientation, kemudian complication, dan resolution, dan yang terakhir adalah reorientation. Sekarang ada sebuah teks yang menceritakan tentang batu menangis tadi. Nah, ini ada once upon a time. There was an old widow who lived bla 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 sampai seterusnya. Ini ada waktu ya. Terus kemudian ada pelaku di sini old widow, janda tua, ada beautiful daughter, ada live in small house, berarti tempat. Nah, kalau begitu ini adalah masuk ke dalam orientation. And then, nah ini as usual, at every weekend, the old widow would go to the market to sell the dry wood she had collected, dan seterusnya. Ya, nah di sini menceritakan bahwa si janda tua tadi, ibu tua tadi, setiap akhir pekan selalu pergi ke pasar untuk menjual kayu kering yang sudah dia kumpulkan. Dan di sini dia ingin
hasil penjualan kayu kering tadi akan dibelikan baju untuk anaknya. Ini masuk ke dalam complication. Mulai sudah kelihatan ada masalahnya. Terus, on the way to the market, the girl asked her mother to walk behind her. Di di dalam perjalanan, gadis itu meminta ibunya untuk berjalan di belakangnya. Dia nggak mau berjalan di sampingnya. Nah, berarti itu sudah ada complication. Ya, complication-nya sudah ada. Nah, when someone asked her about the woman who walked behind the girl, she said that the woman is herself. Ya, ketika ada seseorang yang bertanya kepadanya tentang siapa wanita yang berjalan di belakangnya, gadis itu mengatakan bahwa wanita itu adalah budaknya, pembantunya, bukan ibunya. Nah, of course, it was so hard the old woman. Sangat menyakiti hati orang tua itu. So, she asked the God to punish her. Nah, jadi dia meminta Tuhan untuk menghukumnya. Itu berarti masuk ke resolusinya. Sudah mulai menuju ke akhir masalah. The God heard this. Tuhan mendengar ini. Slowly the girl's body turned into stone. The girl felt so sorry, but it was too late. So when the body completely turned into stone, it gave out the water like crying. Ya, Tuhan mendengarkan itu. Akhirnya gadis itu tubuhnya berlahan-lahan menjadi batu, dan gadis itu menyesal, tapi penyesalannya sudah terlambat. Jadi ketika seluruh tubuhnya berubah menjadi batu, nah dari batu itu keluar air yang kemudian sama orang-orang dianggap sebagai air mata dari batu itu, dan akhirnya orang-orang itu menyebutnya dengan batu menangis atau the crying stone. Berarti kalau di dalam generic structure itu masuk ke dalam reorientation. Bagaimana anak-anak hebat? Have you understood about it? Kesimpulannya, naratif teks itu merupakan cerita imajinatif ya, yang dibuat untuk tujuan menghibur pembaca. Entah itu akhir dari cerita itu sedih atau bahagia, intinya cerita naratif itu bertujuan untuk amuse atau entertain the reader. Struktur teks dari naratif teks itu apa saja tadi? Ada orientation, complication, resolution, dan reorientation. Baiklah anak-anak hebat, saya berharap kalian sudah paham tentang materi yang sudah kita pelajari ini ya. Kalau kalian suka dengan materi ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nanti kita akan jumpa lagi di materi yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.